Kembali lagi bersama saya Satria Aliksan. Pada kali ini saya akan mengabarkan apa yang terjadi di Senin kemarin di pertemuan ke-10 pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang terjadi Senin kemarin. Ini dia beritanya. Pada Senin kemarin terjadi disnatalis, yaitu seperti ulang tahun Fakultas Dakwah yang dilaksanakan di teras gedung dakwah dan mengakibatkan semua mata kuliah pada hari itu dijalankan secara daring atau online. Pada hari itu ada seperti upacara pembukaan, pawai, dan sesi foto-foto dan menyanyikan Mars UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Selanjutnya ini ada berita untuk diskusi yang dilaksanakan oleh kelompok 6. Judulnya adalah penulisan berita investigasi produk dan produksi pada kegiatan jurnalisme investigasi. Berita investigasi merupakan produk jurnalisme investigasi yang mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa secara komprehensif dan selalu berupaya mengungkap sesuatu yang dianggap tidak belo, beros atau ganjil, bahkan dianggap merugikan masyarakat. Berita investigasi tidaklah bertujuan menjebloskan seseorang ke dalam penjara, melainkan memicu ke dalam suatu perubahan, mengekspos ketidakadilan, menekan kezaliman, tetapi sekaligus juga memberikan pencerahan dan kejelasan atas duduk perkara suatu peristiwa kepada masyarakat. Jurnalisme adalah alat pemasok kebutuhan seseorang dalam berkomunikasi, sebagai alat penting bagi manusia dan sebagai jalan bagi manusia untuk bertukar informasi. Jurnalisme investigasi merupakan kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Tujuan kegiatan jurnalisme investigatif adalah memberitahu kepada masyarakat adanya pihak-pihak yang telah berbohong dan menutup-nutupi kebenaran. Selanjutnya ada sifat dan tujuan pelaporan investigasi. Mengungkapkan kepada masyarakat informasi yang perlu mereka ketahui karena menyangkut kepentingan atau nasib mereka. Dengan mengetahui informasi itu, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Laporan penyelidikan tidak hanya mengungkapkan hal-hal yang secara operasional tidak sukses, tetapi dapat juga sampai kepada konsep yang keliru. Selanjutnya, laporan penyelidikan itu beresiko tinggi karena bisa menimbulkan kontroversi dan bahkan kontradiksi dan konflik. Untuk menghasilkan laporan seperti ini, seringkali harus menggali bahan-bahan informasi yang dirahasiakan. Karena itu harus jauh-jauh hari dipikirkan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan terhadap subjek laporannya, dengan menimbang-nimbang akibat negatif yang diderita subjek laporan dibandingkan dengan manfaat bagi umum. Penerbitan pers itu sendiri, baik reaksi dari lembaga resmi maupun dari pemasang iklan dan publik pembaca. Untuk menghadapi dilema ini diperlukan kecintaan dan semangat pengabdian kepada kepentingan masyarakat luas. Sekarang ada jenis berita investigasi. Yang pertama ada reportase mengenai investigasi. Yang kedua reportase investigasi interpretasi. Yang ketiga ada reportase investigasi orisinal.
struktur berita investigasi. Menulis investigatif reporting berbeda dengan menulis berita langsung, karena investigatif reporting memerlukan lebih banyak sumber, lebih banyak bahan, lebih banyak fakta. Sedemikian banyak bahan dapat menyebabkan tersesat. Agar tak tersesat, dianjurkan agar mulailah fokus dengan membuat outline serta menuliskan fokus tulisan. Outline berisi garis besar isi tulisan. Di situ disebutkan pembagian tulisan, yaitu apa saja yang ditulis pada bagian awal, intro atau lead, apa pula yang dituang pada nubuh tulisan, body struktur, dan akhirnya bagaimana tulisan tersebut diakhirkan atau ending, menutup. Tidak seperti pada benta piramida terbalik yang geometri kaku. Struktur penulisan berita investigatif yang mirip dengan penulisan feature adalah organik. Ada permulaan cerita, pertengahan, serta penutup, dan semua bagian erat saling berhubungan. Mungkin hanya itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke audio.